Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum berdoa, Bapak ingin kalian lihat ke akun kalian sama ada sampah. Ada, kita langsung aja berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis dengan tema Al-Quran dan juga kedudukannya. Dan hari ini kalian memahami pengertian keautentikan dan fungsinya sebagai pedoman hidup. Nah, Bapak akan menjelaskan tujuan belajar pada siang hari ini yaitu memahami pengertian Al-Quran secara dalam, mengetahui bukti keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah, menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, membedakan lafaz, dan terakhir kalian akan mengaplikasikan pemahaman Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang terdiri dari 114 surat dan lebih dari 6.000 ayat. Dan Al-Quran juga sumber utama dari Islam dan pedoman hidup umat Muslim yang bacaannya menjadi ibadah bagi setiap Muslim yang membacanya. Jadi kalian kalau membaca satu huruf pada ayat Al-Quran itu mendapatkan pahala. Berapa pahalanya? 10.000 pahala. Itu baru satu huruf. Bayangkan kalau kalian membaca segamblang itu. Ya, lanjutnya bukti keautentikan Al-Quran. Nah, ini Al-Quran itu terjaga kemuliaannya selama lebih dari 1400 tahun tanpa perubahan. Terus dikuatkan oleh manusia kuno dan hafalan sudah Muslim di seluruh dunia. Dan mujizat-mujizat yang indah dan tak dapat ditiru oleh manusia. Dan ini juga ada firman Allah dari Quran Al-Badr ayat 9 yang berbunyi, sungguhnya kamilah yang menurut Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran secara langsung sudah dipelihara oleh Allah SWT sampai sekarang. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama, yaitu menunjukkan jalan hidup yang benar sesuai kehendak Allah SWT. Jadi kalau kalian ingin hidupnya terarah dan benar, kalian harus mengikuti pedoman hidup kita. Hidup kalian yaitu Al-Quran. Selanjutnya membimbing beriman, beribadah, berakhlak, dan berinteraksi sosial. Di Al-Quran juga ada penjelasan tentang bimbingan beriman, beribadah, berakhlak, dan juga berinteraksi sosial. Itu di Al-Quran juga ada. Terus memberikan solusi atas berbagai persoalan kehidupan manusia. Terus contohnya yaitu penunjuk tentang sholat, muamalah, dan akhlak yang mulia. Karena di Al-Quran juga terdapat berakhlak mulia. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda, yaitu membedakan yang hak dan juga yang batil atau yang salah. Yang pertama menunjukkan kebenaran iman dan takut kepada Allah. Terus membimbing akidah ibadah dan akhlak yang lurus. Terus menjadi standar ajaran Islam yang murni. Ini pembedanya yaitu yang batil, membedakan kekufuran, syirik, kesesatan, membagi umat, mengenai ajaran yang menyimpang, dan menjadi garis batas antara iman dan kufur. Terus lanjut fungsi Al-Quran sebagai obat. Selain hanya bacaan selain dipelajari juga Al-Quran punya manfaat, yaitu sebagai obat atau bisa dibilang asyifa, yaitu menyembuhkan hati dan jiwa dari kesedihan dan penyakit spiritual.
Mesti kan kalau ada orang kesurupan sih dibacakan ayat Al-Quran, itu bisa menunjukkan penyakit spiritual. Terus memberikan ketenangan dan kedamaian batin bagi yang membaca dan mengamalkannya. Kalau kalian membaca Al-Quran, mesti kan batin kalian itu menjadi tenang. Nah, itu salah satu fungsi Al-Quran sebagai obat. Terus menyembuhkan penyakit fisik, psikologis melalui doa dan zikir sesuai sunnah. Contoh membaca ayat kursi dan doa Fatihah itu sebagai zikir penyembuh. Lanjut. Ada mukjizat dan juga pemeliharaan Al-Quran. Mukjizat yang pertama yaitu bahasa Arab yang indah dan tak ditandingi oleh manusia. Terus dipelihara secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1400 tahun tanpa perubahan. Terus pemeliharaannya ini dihafal oleh jutaan muslim di seluruh dunia sebagai penjaga pemurnian isi. Terus didukung bukti ilmiah dan konsistensi manuskrip kuno dari berbagai penjuru dunia. Oke, sudah paham belum sampai ini? Paham banget ya. Lanjut, ini Bapak ada. Ya, ada game. Nanti kalau benar dapat tepuk tangan. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per anak maju sendiri ya. Ya, bisa dimulai dari ya, Mbak, silakan Mbak. Bebas. Bahasa soalnya yang bukan termasuk fungsi Al-Quran adalah ya, bukan termasuk. dia saya Mbak kenal? salah satu bukti keorganisasi Al-Quran. Juga bareng-bareng ya.
terdapat dalam Quran. Alizur. Ayat 9. Nomor 6. Sikap yang menunjukkan perkataan tersebut adalah Apa kita? Lanjut, terakhir. Nomor 8. Berikut yang berfungsi sebagai obat nasyifa adalah D. Sepertinya nggak paham semua ya. Lanjut nanti ya. Selanjutnya adalah simpulan. Kita simpulkan bareng-bareng ya. Silakan dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Berfungsi sebagai petunjuk Sekian materi dari Bapak. Nanti yang bertugas kalian bisa kerjakan KKS halaman 170. Itu ada pilihan data yang lain ya. Baik. Kalau dia mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laban al Yaure